Jadi Instagram itu bisa membuat jualan bapak-bapak dapat ditemukan dan bisa terhubung dengan pelanggan baru ataupun pelanggan lama. Jadi salah satu platform Sami kalian Facebook. Eh, jadi semua barang, semua jasa itu bisa dijual di bisa ditunjukkan di Instagram. Biasanya Instagram fokus ke gambar, foto atau video. Jadi untuk menjelaskan jualan ke pelanggan di Instagram tuh biasanya gambar, foto, video. Ini contohnya di samping dari mulai kucing terus niki apa eh, barang-barang makeup terus furniture semua barang biasa bisa ditampilkan di Instagram. Dan sekarang biasanya dicek juga semua beli ke satu toko terus kami juga ada Instagramnya. Nanti setelah pembelinya ngecek Instagramnya, oh ternyata banyak apa fotonya banyak, komennya banyak, followernya nanti tambah kepercayaan di situ. Ini contoh-contoh eh, yang sudah ada. Ini jualan kok apa, ikan mas koki goldfish di Instagram. Ini jualan ikan segar seafood sudah ada di Instagram. PT PT juga ada Instagramnya, jadi nggak cuma toko kecil, tapi yang PT juga ada. Kementerian tadi disebutkan oleh Mas Rois dan Mas Hendra juga ada Instagramnya. Ini yang mangrove pun juga ada Instagramnya. Jadi ini JNT Cargo juga ada Instagramnya. Ini jualan majalah pun juga ada Instagramnya. Jadi semua jualan sekarang kebanyakan sudah masuk ke Instagram. Kemudian bagaimana pakainya? Pertama, download dulu aplikasinya. Tadi sudah sepertinya di Jarkomannya sudah ada diminta untuk download aplikasi. Yang pertama memang aplikasinya untuk HP, jadi digunakan di HP, jadi bisa dibawa di mana-mana. Kalau Facebook kan bisa dibuka di laptop. Ini bisa juga dibuka di laptop, tapi lebih bagus dibuka di HP. Kemudian setelah download aplikasi di Play Store, Bapak-bapak bisa buka aplikasinya, kemudian daftar atau buat akun. Kalau nggak ada tulisannya yang ada tulisannya sign up atau create new account. Pokoknya yang ada tulisannya ini buat akun dulu, bisa menggunakan email ataupun nomor telepon. Kalau sudah daftar, nanti buat username dan password. Username ini yang seperti di gambar. Ya, ini username Nike ini username-nya. Eh, biasanya username-nya itu yang mudah diingat oleh pelanggan. Ataupun juga bisnisnya apa gitu, jualannya apa kayak yang tadi jual koki ID berarti di Indonesia. Terus ada juga seafood, ini berarti jualan seafood Mas Rian Seafood. Ini PT-nya, nama PT-nya, kemudian ini Mangrove Jakarta Community sesuai. Biasanya yang mudah diingat gitu, yang mudah diingat oleh pembeli. Terus buat username tadi, kemudian password, kemudian ubah gambar profil dan bio. Nah, jadi kalau di Instagram ini ada sama ya kayak Facebook ada gambar profil dan bio. Bio itu yang di sini. Nah, ini bionya. Gambar profilnya biasanya logo atau produknya gitu, yang khas. Kalau yang ini tadi kan gambar ikan ada tulisannya. Ataupun kalaupun foto aja juga nggak apa-apa. Kayak ini cuma foto. Ini logo ya, logo. Ini logo. Ini logonya. Jadi khas dari tempat jualannya gitu. Kemudian bionya ini ditulis deskripsinya. Kalau ini yang digambar ini dia media artikel, jadi ada baca artikel. Kalau yang jual ikan tadi, bionya ada jual ikan mas, kemudian kasnya apa, bergaransi, kemudian di mana,
Kemudian untuk siapa, sama semua, semuanya ada alamatnya, ada nomor WA-nya. Jadi di bio ini bisa dikasih email ataupun website. Nah, ini saya ada tips mungkin bisa dipakai nomor WA. Jadi nanti kalau dipencet ini di websitenya nanti bisa langsung kepencet ke WA. wa.me terus 62 terus nomornya tempat jualannya masing-masing. Ini pertama kali cara buat akun di Instagram. Jadi nanti kalau sudah punya akun, nanti bisa seperti ini. Ini jadi akunnya KKP Indonesia, KKP Good ID. Ini ada post, ada follower, ada following. Post ini berarti sudah mengunggah 2.448 gambar atau video. Kemudian follower niku pengikut. Jadi yang follow. Nah, kalau di Instagram itu bisa follow, kalau di Facebook dia friend, kalau Instagram itu follow. Jadi kalau saya klik follow, nanti saya jadi followernya. Jadi followernya KKP Go.id. Jadi kalau KKP Go ID ini dia update atau nambah gambarnya, nanti saya bisa tahu tuh. Jadi saya jadi followernya. Jadi kalau followernya banyak, sekali kita update nanti followernya tahu semua. Kalau following ini kita ngikutin berapa orang seperti itu. Jadi awal-awal memang harus telaten biar followernya banyak. Tapi nggak apa-apa nanti karena nggak cuma dari situ bisa jadi tempat nambah kepercayaan juga. Jadi orang-orang tuh ngecek Instagramnya kalau sekarang. Jadi cek Instagramnya, gambarnya bagus-bagus nggak? Terus ada komentar jelek nggak? Kayak gitu. Komentarnya gimana? Seperti itu. Mungkin di sini dulu. Ini sesinya langsung tanya jawab atau gimana, Mas Hendra? Mungkin bisa tanya jawab aja, misalnya per tahap. Oh, Yang ya. udah disampaikan langsung ditanyakan kalau ada yang mau bertanya gitu. Nyuwun sewu, monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan masalah membuat akun, jadi membuat akun dulu. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, kalau enggak mungkin bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oke, terima kasih. Mungkin saya lanjut dulu. Insya Allah kalau membuat akun sudah semua, sudah aman. Kemudian buat post, jadi membuat post. Nah, jadi ini contohnya, ini di home-nya. Kalau di layar Bapak Ibu seperti ini harusnya. Jadi ada tulisan Instagram. Ya seperti ini tampilannya. Terus kalau membuat post gimana? Mau update post. Nah itu dipencet yang ini, yang plus ini. Atau mungkin beberapa ada yang di tengah sini, tapi cari yang tombolnya plus ini, kotak plus ini. Nanti keluar pilihannya ini, post, story, reel, atau live. Nah, ini kalau mau post, kita coba post dulu. Pilih yang post. Pilih yang post, pilih yang ini. Dipencet. Kemudian nanti keluar pilihannya ini galeri Bapak Ibu. Galeri kamera Bapak Ibu. Jadi setelah moto itu nanti, jadi pengen yang di-post gambar yang mana. Nanti bisa milih. Gitu, ada banyak, bisa satu foto, bisa beberapa foto, maksimal 10. Ini ada pilihannya di sini. Jadi pencet ini pertama. Ini pertama. Terus ini pilih post ini kedua. Terus ini layar ketiga. Nanti setelah itu pencet yang next ini, next. Pencet yang next. Nah, kalau udah dipencet yang next, nanti ada tampilan ini untuk mengedit. Jadi yang pertama, yang ketiga ini memilih foto. Pilih foto. Terus yang ini edit foto.
Nah, kalau mau diedit langsung, diedit otomatis pencet yang tengah. Tapi kalau mau edit sendiri bisa pilih yang di bawah ini. Ini bisa dipilih-pilih. Tapi kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Jadi langsung pencet next. Nanti kalau sudah next, Bapak Ibu akan diarahkan ke membuat caption. Jadi yang selanjutnya itu membuat caption. Nah, di sini tulisannya. Jadi kan tadi gambarnya. Terus di gambarnya kan ada keterangan ini gambar apa gitu. Atau dijualnya di mana, harganya mungkin berapa, kalau mau beli gimana. Itu bisa ditulis di caption. Di caption itu jadi ditulis dulu captionnya. Seumpama keripik kulit ikan. Diskon, beli segera. Terus kemudian dikasih ini namanya hashtag. Ini umumnya ini pakai ini, jadi pakai hashtag. Jadi selama hashtag kerupuk kulit ikan, hashtag kerupuk gurih tertentu. Ini maksimal ada 30 hashtag bisa dikasih. Nanti hashtag ini bisa masuk ke jaringan hashtag. Jadi orang-orang bisa tahu gitu. Jadi kalau dipencet hashtagnya, semua yang menulis hashtag itu bisa keluar postnya. Jadi penting untuk menulis hashtag ini yang sesuai. Kemudian bisa ini mention. Jadi seumpama yang penjualnya Pak siapa, nanti dia punya bapaknya ini punya Instagram juga, bisa di-mention di sini. Jadi tulis captionnya, kemudian hashtag, kemudian mention. Kalau nggak pakai hashtag dan mention juga boleh, tapi optimalnya pakai hashtag dan mention juga. Kemudian di bawahnya itu ada beberapa pilihan lagi. Ini tag people ini kalau ada orang lain yang ada di situ, seumpama di gambarnya ada orang lain di sana bisa di tag, ataupun di lokasinya. Lokasinya di mana, di Surabaya atau di Lamongan. Jadi fotonya itu ngambilnya di mana gitu. Jadi orang-orang nanti bisa tahu. Jadi bisa dipilih lokasinya dan tag orangnya. Jadi untuk ngepost membuat post di Instagram tuh seperti itu. Kalau sudah selesai semua, tinggal pilih yang ini, yang share atau bagikan. Ini tulis yang share. Kalau mau edit, jadi kalau udah ke post, seumpama ini contohnya. Ini dia udah post, udah dilihat pengikutnya. Tapi ada yang salah di tulisannya atau gambarnya jelek. Itu diedit di yang titik 3 ini. Yang titik 3 ini. Nanti di situ ada pilihannya hapus atau edit atau yang lain juga ada. Ini titik 3 ini untuk edit kalau udah di post tapi salah ternyata. Seperti itu. Jadi ini untuk membuat post di Instagram. Nanti kalau udah di-share tadi, semua orang yang lihat, yang follow ataupun yang ikutin hashtagnya itu bisa lihat gambarnya. Jadi bisa dilihat orang lain. Kalau dia udah biasa beli, terus tiba-tiba ada jualan baru atau ada promosi baru, nanti yang biasa beli itu tertarik lihat itu pasti. Seperti itu. Kalau kita coba lihat di sini, nah ini contohnya, tapi dia nggak pakai hashtag. Nah ini kan ada followernya yang komen, jadi nanya-nanya juga bisa. Itu. Ini kalau ini KKP, event-event dari KKP juga biasanya diupdate di sini. Mungkin informasi tentang tips-tips juga di sini. Ini ada hashtagnya, ada mentionnya, yang ini mention, yang ini hashtag. Ini captionnya seperti ini, jadi nah ini juga hashtag-hashtag. Nah, itu. Jadi umumnya seperti itu. Jadi ada captionnya tentang apa, itu gambarnya.
kemudian hashtag dan mention. Di keyboard HP-nya harusnya bisa keluar nanti waktu nulis caption. Jadi itu tadi yang pertama tentang post. Mungkin Bapak-Bapak apakah ada yang mencoba langsung ini atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan sebelum ke yang selanjutnya mungkin. Lanjut dulu mungkin ya. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian membuat story. Jadi ini beda dengan yang post. Kalau yang post, kalau yang post nanti keluarnya di sini. Tapi kalau yang story ini keluarnya di atas ini. Yang dua ini harusnya ada banyak nih. Nah, story nanti dia dipencet keluar gambarnya. Beberapa detik saja. Cuma kalau nggak salah 15 detik saja. Kalau yang feed ini kan terus-terusan keluar. Kecuali bapak-bapak, ibu-ibu scroll ke bawah nanti dia hilang. Tapi kalau yang story ini 15 detik saja. Jadi cara buat yang post itu yang tadi tanda plus tadi, terus pilih post. Kalau mau buat story atau reel atau live juga sama tombol plus tadi, terus buat story bisa atau bapak-bapak swipe geser. Jadi layar HP-nya kondisi di yang gambar rumah ini, home ini, terus bapak-bapak swipe ke kanan. Nanti keluarnya akan seperti ini. Jadi langsung membuat story. Ini nanti tombolnya yang ini ditekan, nanti jadi video. Kalau dipencet sekali cuma jadi foto. Ini bagusnya sebenarnya langsung dicoba. Tadi Bapak-Bapak ini membuat story. Jadi yang tanda plus tadi, kemudian pilih story, tanda plus ini, pilih story, atau digeser. Nanti langsung keluar seperti ini buat story. Kalau yang bawah ini nanti keluarnya lewat post, kalau yang story keluar di atas ini. Nah, kalau story dia bisa lebih interaktif. Kalau post kan gambar atau video, kemudian dikasih caption. Terus follower bisa komen. Kalau yang story dia bisa buat kayak kuis. Jadi ini contoh kuis pertama, itu bisa buat pilih mana, tongkol atau pindang. Nanti jadi followernya yang lihat story-nya bisa pencet tongkol atau pindang, nanti kelihatan lebih banyak yang milih mana. Bisa juga dibuat kuis pertanyaan. Ini contohnya yang kedua. Ikan terenak menurut kamu apa? Jadi nanti followernya dari Instagram ini bisa nulis apa gitu. Nanti kelihatan jawaban dari si A apa, si B apa, si C apa, jadi kelihatan nanti. Terus yang ketiga bisa buat program, supaya akan ada program di akhir minggu, di Sabtu Minggu. Nanti ada penghitungan mundurnya di situ. Ini contoh beberapa contoh penggunaan story gitu. Tapi bisa lebih banyak lagi. Tapi ini beberapa contohnya. Nah ini contohnya tadi. Jadi kalau story itu keluarnya di sini di atas yang ini. Yang atas ini story-nya. Kalau yang bawah ini post. Gitu. Nah tapi sebenarnya itu tadi untuk membuat post sama story di Instagram. Kemudian sebenarnya masalahnya kadang kita mau post apa gitu. Itu yang jadi masalah gitu kalau kita udah bisa post story, bisa ngepost feed gitu. Tapi apa aja bagusnya yang di post gitu.
Sebenarnya pertama Bapak-bapak bisa follow akun yang serupa. Mungkin kalau jualan ikan segar bisa follow, bisa cari di bagian sini search-nya. Kalau di HP juga cari yang kayak bentuknya kaca pembesar, di situ search, kemudian cari toko yang lain atau akun yang lain. Kemudian dicek mereka kayak ngepostnya apa ya gitu. Itu buat cari inspirasi. Buat cari inspirasi bisa ngepost, bisa kayak gitu. Mungkin kalau dari saya ada beberapa tips yang mau di-post sebenarnya bagusnya apa. Yang pertama behind the scene, jadi kegiatan di lapangan itu bagus juga kalau di-post. Jadi kalau di Instagram kan, sumpama saya kan awam untuk perihal ikan, laut, nelayan, dan lain-lain. Jadi kalau saya lihat kegiatan di lapangan itu, kegiatan jual belinya kayak gimana, itu akan menarik bagi orang-orang awam yang baru. Jadi itu melihat ke profesionalitasnya juga gitu. Kalau kelihatan di lapangannya bagus, berarti ya bisa ditampilkan di Instagram. Salah satu tips ya. Kemudian yang jelas produknya, produk yang dijual harus ditampilkan. Kita bisa lihat di ya ini kan dia konservasi tapi ditunjukkan program-programnya. Oh ini ternyata mewarnai, ada presentasi dan lain-lain, berarti ini ya berarti ada kegiatannya gitu. Nah, kalau yang tadi yang jual ikan tadi, cara packingnya ditunjukin, kemudian ikannya kayak gimana ditunjukin, terus ini produknya dan cara packingnya ini juga bisa bisa menambah kepercayaan juga. Tadi produk, kemudian kegiatan di lapangan, kemudian testimoni pelanggan juga bagus juga untuk diberikan. Jadi kayak pelanggan yang sudah pernah beli gitu, mungkin hasil chatnya itu ditaruh di story gitu, nanti juga bisa bagus juga testimoni pelanggan. Kemudian event besar atau promosi, seumpama pas ada lagi promosi, bisa di seumpama ini JNT, nah ini kan promosi kilat 1-7 Februari. Nah ini ditunjukkan di papan pengumumannya di Instagramnya gitu. Jadi followernya nanti tahu semua. Itu juga bagus, event besar atau promosi. Kemudian video tutorial, ini juga bagus untuk ditampilkan di Instagram. Mungkin, nah ini kan produk yang ditampilkan nih, produk-produknya udah diedit. Kemudian ini ada hari besar, ditunjukkan juga. Gitu. Video tutorial juga bisa, mungkin cara merawat ikan segar agar tetap awet lebih lama kayak gitu. Jadi nanti banyak yang follow gitu. Video tutorial memasak juga banyak di Instagram. Tutorial makeup juga banyak di sana. Jadi bisa share apa saja gitu, nggak ada batasannya gitu. Ada sih batasannya. Maksudnya kalau dalam hal jual beli kreativitasnya nggak terbatas gitu. Kalau mungkin sebelumnya kalau mau buat tutorial harus di event dulu atau di pameran kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang bisa lewat Instagram, videonya bisa simpan, bahkan bisa diputar berkali-kali kalau lupa kayak gitu. Kemudian ajakan atau pertanyaan ke follower ini juga biasanya ini kementerian sering kayak gitu. Jadi ada pertanyaan, kemudian followernya disuruh jawab terus dikasih hadiah. Itu nah ini kan bagus nih. Gimana sih caranya kalau mau kirim lobster? Nah, ini kan tutorial dari KKP. Jadi follow aja Instagram dari penjual yang lain, nanti banyak dapat inspirasi. Karena ya ini enggak selesai gitu. Menu ikan tanpa digoreng. Nah, ini kan lagi viral kemarin. Itu juga salah satu. Yang ketujuh, ikuti konten yang sedang viral. Nah, kemarin kan lagi isu yang minyak goreng kemudian digoreng atau direbus, tadi KKP bahkan pakai tipe itu, jadi menu ikan apa tanpa digoreng. Jadi ikuti
konten yang sedang viral itu juga bisa nambah nambah ketertarikan untuk postnya. Ini salah satu tips. Kemudian juga konten yang menghibur. Nah, konten yang menghibur ini juga perlu diberikan. Tadi saya lihat di sini ya. Ini tadi ada konten yang menghibur. Ini kan ada tebak ikan. Kemudian ini ikan tapi ini film-film yang tentang ikan dia tunjukkan, ini kan menghibur. Ini kan ada tanda tanyanya juga, nonton belum. Jadi seperti itu, meskipun kadang awal-awal kurang banyak gitu yang komen atau yang like, tetap aja post gitu, karena kita nggak tahu kapan pembeli akan datang menghampiri Instagram kita gitu. Nah itu tadi, ini salah satu tips untuk apa sih konten apa yang bisa dipost. Nggak terbatas hanya ini, tapi ini salah beberapa ide gitu yang bisa saya share. Tapi kalau ada ide yang lain juga monggo. Dan usahakan jangan apa, jangan membosankan gitu, semua produk aja semuanya. Ya, itu jadi kadang kurang bervariasi gitu. Mungkin ditambah testimoni pelanggannya, kemudian untuk video tutorial jadi sekali kayak gitu. Jadi bervariasi gitu yang ditampilkan di Instagramnya. Itu mungkin tipsnya dari kami gitu. Mungkin tips terakhir secara umum. Tadi yang pertama, temukan akun yang lain dan saling follow. Saling follow aja ini nggak merugikan. Saling follow aja, nanti bisa mencari inspirasi. Jadi temukan dan follow akun bisnis lain yang serupa. Dan yang kedua, selalu aktif dalam posting. Semua ada kayak seminggu minimal harus satu kali posting. Atau seminggu 2 kali posting. Jadi konsisten dalam posting ataupun update. Kemudian ajak berinteraksi. Jadi perlu untuk mengajak follower itu untuk berinteraksi, entah komen ataupun tadi yang beri tanggapan dan lain-lain. Oke, sebenarnya itu aja Mas Indra dari saya tipsnya. Tadi awalnya memang cara membuat akun, kemudian ngepost feed dan story. Bisa mungkin sebenarnya bagusnya sambil dipraktekkan. Nah, insya Allah gitu. Siap. Terima kasih, Mas Indra. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan selama ini bingung menggunakan Instagram seperti apa gitu, atau mungkin ini baru ada yang pertama kali mencoba, mungkin bisa langsung praktek ya. Bisa nggak kira-kira sambil buka Zoom sambil HP-nya di dalam Instagram? Saya beberapa mungkin Zoom-nya lewat HP. Silakan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian. Bu Cynthia, sudah jelas Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bang Jai. Kayaknya baru bergabung. Terima kasih kepada Ketua Harian, Bang Hendra. Pertanyaan satu Bang Yoga, gimana sih meningkatkan follower di Instagram itu, tapi tidak mempengaruhi sistem cepat grafik itu loh, yang membohong-bohongin orang ketika sudah di follow-nya kita unfollow gitu, tanpa harus begitu. Mungkin itu aja pertama. Yang kedua, apa trik dan tips kenapa sering beberapa Instagram orang selalu kena hacking setelah followernya banyak? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Oke, siap. Mungkin Mas Yoga bisa bantu jawab pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jai. Jadi memang ya beberapa orang itu menggunakan jasa beli follower dan lain-lain kayak gitu ya Pak. Jadi bagusnya sih nggak perlu kayak gitu. Jadi tetap aja konsisten ngepost, tapi coba post yang ini
sekarang itu ada yang baru itu Reels. Reels sama Story ini. Reels sih yang lebih signifikan. Jadi coba post yang Reel. Ini nanti banyak pengguna yang bukan follower yang lihat kontennya, Pak. Jadi lebih banyak follower, lebih banyak yang lihat kalau di Reels. Karena sama Instagram sedang di-push untuk penggunaan Reel ini. Pertama itu secara memang ada dua jenis cara. Pertama biasa disebut organik. Organik itu ya ngepost pakai hashtag jangan lupa, kemudian post story dan reel. Jadi bedanya post, story dan reel itu di situ. Kalau post itu yang melihat cuma followernya aja, jadi susah untuk nambah. Tapi kalau yang di post itu story atau reel, nanti yang lihat nggak cuma followernya, tapi orang lain di luar followernya gitu. Yang reel sama story-nya ini. Itu cara organiknya. Tapi ada cara yang disediakan oleh Instagram itu berbayar. Jadi bayarnya ke Instagram. Gitu. Bisa nggak ya di sini? Karena saya pakai di sini nggak bisa. Jadi ada satu lagi cara berbayar, itu kita bayar Facebook atau Instagram, nanti post kita akan ditampilkan di banyak orang gitu. Kadang kan kalau semama ini ya, ada nggak ya? Kadang itu ada post yang bukan follow, kita nggak follow sama sekali. Nah itu berarti dia bayar ke Facebook dan ditampilkan ke kita. Ada biasanya tulisannya di bawah itu sponsor gitu. Nah itu bisa nambah follower juga. Jadi kan nambah follower itu bagaimana konten kita dilihat yang di luar follower kita. Cara pertama yang sekarang lagi naik itu pakai Reels yang ini. Ini bahkan ada tombolnya sendiri di bawah yang terbaru. Kemudian pakai hashtag bisa juga. Jadi Reel, story, hashtag. Kemudian postnya dalam bentuk video. Post yang video itu sama Instagram juga lebih di-up daripada yang foto biasa. Jadi setiap post jangan lupa hashtag, kemudian story, kemudian post juga Reel. Ini tipsnya. Tapi itu emang step by step, Pak. Kita nggak bisa beli langsung kayak gitu. Kalau beli langsung nanti takutnya itu kayak kita nggak tahu dari mana. Dan itu nggak pengaruh juga karena yang lihat kita akun-akun robot gitu, jadi mereka nggak akan beli barang kita, jadi ya sama aja. Mending yang follow kita tuh orang beneran dan yang benar-benar berminat dengan jasa kita. Jadi di situ. Jadi tipsnya kalau yang nggak berbayar tadi emang harus pelan-pelan dan konsisten. Kalau Instagram gitu ya, jadi nggak cuma di Instagram gitu. Kadang kalau di tempat lain, semua di produknya gitu dikasih label follow Instagram. Kalau enggak di mobil atau di kotaknya gitu yang biasa lewat di keramaian itu disuruh follow Instagram gitu terus. Nanti dari situ juga bisa gitu. Jadi dari luar HP juga ditulisin gitu di mana aja, mau di produknya ada yang labelnya semua makanan kayak gitu, di labelnya ditulis ada tulisan follow Instagramnya ini, follow Instagram ini. Cara-cara yang manual seperti itu yang lebih nanti yang datang orang-orang yang benar-benar pengen beli, bukan akun-akun robot yang aneh-aneh gitu. Mereka nggak akan beli juga sih sebenarnya. Itu mungkin tips dari saya. Terus yang kedua masalah keamanan itu memang sangat susah ya, sangat krusial. Dan saya juga teman saya juga ada gitu. Yang mungkin tipsnya itu pencegahan dulu. Pencegahan itu berarti dari password dan username-nya yang megang kalau bisa masuknya di satu HP aja gitu. Jadi jangan di-share ke orang lain. Maksudnya kalaupun admin juga di HP yang itu aja gitu. Itu salah satu pencegahan. Sebenarnya ada cara sih di sini kalau nggak salah. Jadi kita aktifkan nih
two-factor authentication. Jadi masuk ke profil, terus setting, mungkin di HP juga mirip-mirip ya, setting, kemudian privacy and security, keamanan dan privasi kalau bahasa Indonesianya. Kemudian nanti di sini ada two-factor authentication. Ini diaktifkan. Nah, ini nanti berarti maksudnya, jadi kalau ada orang masuk yang entah mengapa tahu password kita, nanti sebelum masuk harus ngirim dulu ke nomor HP kita gitu. Jadi yang kirim OTP, jadi nanti akan masuk OTP di HP kita, baru bisa login. Ini cara yang disediakan Instagramnya. Jadi two-factor authentication. Ini penting untuk diaktifkan dulu sebenarnya. Kalau memang biasanya yang udah mulai tinggi gitu, nah itu jadi incaran. Jadi dari awal diaktifkan dulu. Jadi nanti sebelum pas mau masuk, seumpama HP-nya ketinggalan, mau masuk pakai HP teman, Bapak tahu passwordnya dan lain-lain. Nanti sebelum masuk akan dikirim dulu OTP-nya gitu. Tapi tetap harus lihat HP-nya yang ketinggalan sih. Harus dikirim dulu OTP-nya kayak gitu. Baru nanti setelah masukin kode OTP tadi, baru bisa masuk ke akunnya. Jadi izin bertanya Mas Yoga. Ya, silakan. Itu kan isi ke nomor handphone, ya kan? Ya. Nanti nomor handphone itu mengirim SMS message passwordnya, keamanannya. Iya, keamanannya. Oke. Ketika akun IG ini followernya banyak, kita lupa mungkin atau apa, nomor yang kita masukkan itu ternyata hari ini nomornya sudah mati dan terblok. Solusinya, Mas Yoga, apakah akunnya sudah hapus lah, udah terakhir udah nggak bisa lagi gitu? Karena sesuatu yang dia kirim ke nomor itu sudah terblok atau mati gitu loh. Izin Mas Yoga, makasih. Oke. Sekarang kondisinya akunnya masih kehack atau bisa diakses? Kalau bisa diakses, mungkin diganti dulu nomornya, diedit profile. Jadi phone numbernya ini diganti dulu. Jadi masuk profile, kemudian edit. Nah, ini phone numbernya diganti yang aktif. Diaktifin dulu, diganti dulu yang aktif, disubmit, kemudian ke privasi dan keamanan. Kalau ini udah diganti. Ini diganti, kemudian privasi dan keamanan, terus diaktifkan yang ini. Nanti ini ke nomor yang itu, yang baru yang kita edit tadi. Jadi diedit dulu nomornya di sini. Bisa diedit. Yang aktif sekarang. Di profile, edit profile. Nah, jadi memang ini pertama aktifkan ini, two-factor authentication ini, pakai nomor HP yang pasti udah aktif ya, yang kita punya. Kemudian kalau bisa aksesnya memang dibatasi gitu. Dibatasi ke satu HP aja, atau satu komputer aja, atau 2 HP aja gitu. Kalaupun kita terpaksa harus login di tempat lain, jangan lupa untuk keluar, jadi logout dulu. Logout dulu ini juga penting. Logout dulu. Tapi kalau ternyata memang ada, kalau secara teorinya sih kalau udah aktifin ini sih susah banget Pak gitu, untuk di-hack gitu, yang two-factor authentication ini. Tapi kalau dia bisa dapat OTP-nya juga, dan lain-lain ya itu. Nah ini susah, nanti solusi terakhir kalau kita kayak gitu, kita kontak Instagramnya. Biasanya di help sini, terus kita support-nya gitu. Kita laporkan apa gitu. Nanti di sini biasanya ada emailnya juga, atau di websitenya Instagram kayak gitu. Itu solusi terakhir kalau ternyata udah ke-hack. Seperti itu. Nah, ini ada pilihannya banyak gitu. Jadi pencegahannya, bagusnya kalau memang hack itu pencegahannya, two-factor authentication. Kemudian ada SOP-nya, cara login harus di HP ini. Gitu. Kalau di HP luar harus logout. Dan lain-lain, pencegahannya memang baik. Nah, soalnya nanti kalau udah rame terus ke hack, wah itu
Dan iya sih, kayaknya dari situ aja. Dan jangan itu, teman saya tuh pernah kehack tuh gara-gara install aplikasi yang aneh-aneh gitu. Itu juga bisa. Jadi dari komputernya kalau dia atau HP-nya itu dia install aplikasi VPN gitu, aneh-aneh gitu. Terus kehack malah emailnya. Itu juga bisa salah satu sumber. Kemudian sumbernya sebenarnya ada dua ya, internal kita sendiri atau maksudnya eh, internal dari tokonya atau eksternal. Kalau eksternal kita jaga dari pakai ini tadi. Kalau internal ya harus SOP-nya jadi orang kepercayaan dan lain-lain. Itu Pak kalau dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan, ibu-ibu sekalian. Apa sudah paham? Ya biasanya kalau masih ngawang-ngawang Pak, mungkin masih bingung. Nanti setelah pelatihan ini, silakan ibu bapak sekalian bisa praktek. Jika ada kebingungan bisa tanya saya atau ke Mas Rois. Mas Yoga mungkin nanti minta materinya Mas ya, biar kita bisa share ke yang lain. Oh boleh. Izinnya Mas. Silakan Bu Suntia dari Semarang. Oh Barika, silakan Ya. Barika dari Semarang. Tadi menarik ngomongin soal reel ya. Kalau reels kan biasanya kan kita itu ada banyak yang nonton. Tapi itu kadang juga ada beberapa video yang memang minim penonton. Nah, itu apa sih hal-hal yang mempengaruhi dan bagaimana tips-tips biar reel kita itu banyak viewersnya dan gimana gitu. Thank you. Jelas Mak Barika yang terakhir kedengaran suara motor. Ulangi. Ulangi Mbak Rika, tadi ada suara dari Mas Jerry. Ya. Silakan Mbak Rika. Untuk reels itu apakah ada tips tertentu agar itu bisa di-mute dulu tolong. Untuk reels kan biasanya kita tahu itu kan yang lihat keputar ke banyak orang. Nah, ada juga beberapa video yang memang minim penonton dan juga minim like. Nah, itu ada hal-hal tertentu atau faktor yang menyebabkan itu enggak? Atau memang ada tips-tips yang memang bisa kita gunain buat kita posting reel untuk bisa di-like banyak orang? Dan apakah ada waktu-waktu tertentu kalau kita posting itu banyak yang nge-like? Gitu aja. Thank you. Ya, terima kasih Mbak Rika pertanyaannya. Silakan Mas Yoga. Ya, terima kasih banyak. Jadi ini reels dari akun ini itu memang bervariasi ya. Ini yang ngeplay ada yang sempat sampai 8.000, tapi ada yang ngeplay cuma 400-an. 8.000, terus yang ini tiba-tiba cuma 400 gitu kan. Ini ada yang 1.000, ada yang 800 juga. Sebenarnya ini dari pengalaman ya, kayak kalau di Reels, yang pertama kalaupun sedikit itu nggak apa-apa, nggak usah dihapus. Itu ya udah gitu, kontennya gitu buat pengalaman pertama. Jadi jangan berhenti di situ untuk nge-post konten. Kemudian kalau di Reels itu dia ada lagu pertama. Menurut saya, ini karena ini nggak ada by book bukunya harus kayak gitu, itu nggak ada. Jadi sesuai pengalaman pertama lagunya. Biasanya lagunya cari yang nanti di situ ada pilihannya lagunya udah dipakai berapa orang. Lagunya ini cari yang rame dipakai banyak orang. Kemudian biasanya kalau di Reels itu dia ada di Reels itu ada
Kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat buka reels yang di sini, tuh kan, itu di situ ada challenge biasanya, kayak tantangan. Jadi orang-orang kok ngelakuin ini gitu, orang-orang kok ngelakuin ini gitu. Itu ikutin challenge-nya itu, nanti bisa ikutin hashtag-nya atau challenge-nya itu, nanti bisa ngikut ke mereka gitu. Jadi kita lihat di reels orang-orang, kok orang-orang pada ngelakuin ini ya, ikutin yang mereka lakukan, nanti biasanya reels kita juga ngikut ke apa, ke rombongan itu gitu, nanti biasa dilihat banyak orang juga. Itu juga salah satu tipsnya. Jadi yang pertama itu tadi lagunya. Sebenarnya saya belum banyak juga pengalaman di sini, tapi setahu saya itu lagunya tadi, kemudian ikutin yang banyak orang lakukan di situ. Itu bisa jadi salah satu tipsnya. Kemudian waktu juga penting gitu. Tapi kalau waktu ini tergantung followernya, tergantung targetnya gitu. Kalau memang targetnya itu di Indonesia atau gimana, jadi lakukan uji coba gitu. Coba di hari weekdays, reels di hari weekdays. Apa maksudnya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang banyak yang hari apa? Kemudian kita catat, kita analisis gitu. Oh ternyata yang banyak hari ini. Jadi tergantung akunnya gitu. Nggak ada patokan pasti. Gitu. Kalau memang dia jualan buku, mungkin aja dia banyaknya di jam-jam maghrib mungkin. Kalau dia jualan sayur mungkin di sebelum subuh mungkin atau apa, saya juga nggak tahu itu bagusnya lakukan uji coba kayak Senin, Selasa, mungkin minggu ini bisanya Senin tapi minggu depan coba Selasa, terus dicek yang bedanya ini hari Senin, ini Selasa, kemarin saya kok ngepost jam segini banyak ya, berarti bagusnya di jam segini gitu. Setahu saya kayak gitu. Kalau dan bagusnya mungkin kayak gitu karena memang beda-beda produk atau jasa juga beda juga target orangnya kan kayak gitu. Mungkin kalau yang targetnya itu ibu-ibu, mungkin weekdays apa hari-hari kerja mereka nggak kerja kan, jadi mungkin lebih banyak. Tapi kalau targetnya bapak-bapak yang kerja, mungkin bagusnya pulang kerja atau mungkin sebelum berangkat kerja mereka baru buka HP gitu. Jadi tergantung produknya menurut saya, tapi bisa dilakukan eksperimen tadi. Itu mungkin tips dari saya gitu. Pertama tadi lah ikutin yang sedang populer, itu salah satu trik kadang. Biar bisa ikut yang rame tadi. Yang viral-viral apa, coba dirubah dikit. Nanti ditaruh di hashtag, ditaruh di ikutin challenge di reel-nya dan selanjutnya. Karena reels ini baru juga, jadi bisa di eksperimen juga. Karena dari Instagram juga nggak ngasih harus gini itu nggak ada. Nah, jadi berkembang sendiri sesuai pengguna. Itu mungkin dari saya, Ibu. Mohon maaf, semoga menjawab. Siap. Gimana Mbak Rika, ada lagi? Udah cukup, makasih. Oke. Ini Bang Jai juga nanya lagi, kalau meningkatkan follower dulu baru akunnya dibuat jualan resiko gimana? Mungkin yang lain ada yang mau ajukan pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Mungkin itu pertanyaan terakhir barusan dari Pak Jai, Mas Yoga mungkin bisa dijawab sambil mungkin bisa menyampaikan informasi atau arahan terakhirnya. Karena sudah larut malam juga. Silakan Mas Yoga. Kalau saya sih jualan dulu aja nggak apa-apa gitu. Kalau ningkatin follower juga kadang orang-orang tuh udah kadang tuh kayak pinter gitu sekarang. Dia lihat akunnya, terus followernya banyak gitu kan. Seumpama ribuan, puluhan ribu mungkin. Terus ternyata dilihat like-nya atau interaksinya nggak ada yang komen atau like-nya cuma 2 atau 4, itu jadi tanda tanya besar gitu. Karena seumpama saya juga nggak tahu ya, wallahu alam, seumpama ini cuma 1 nih like-nya. Kan ini parah banget itu menurut saya. Tapi saya nggak tahu ya ini aslinya 1. Tapi kan berarti 1/1200 tuh kayak 0,01% tuh, ya 0,1% itu tuh sangat. Jadi sebenarnya nggak ada interaksi gitu, nggak ada yang terjadi di mereka gitu. Jadi mungkin orang-orang kan menimbulkan pertanyaan, ini asli nggak nih akunnya gitu? Ini dapat dari mana followernya? Kalau sekarang ya menurut saya, kalau
orang-orang sekarang udah pada tahu gitulah, udah bisa beli follower gitu. Jadi menurut saya lebih asik gitu juga kalau banyak yang komen atau banyak yang like gitu. Itu nanti bisa nimbulin kepercayaan gitu. Kayak ya saya juga nggak tahu ya wallahu alam, tapi kalau saya sih agak curiga gitu. Cuma lihat ini aja cuma followernya mungkin ya 2000 kayak tadi. Tapi like-nya lumayan 24 ya dibanding yang 1200, tapi like-nya cuma 1 wallahu alam, atau mungkin dia salah post atau yang lain saya juga nggak tahu, tapi menurut saya ini sangat menimbulkan pertanyaan kalau bagi saya. Kayak gitu Pak Jai. Mungkin resikonya kalau saya nangkapnya kayak gitu. Nanti beda lagi kalau dia ningkatin followernya, caranya aneh-aneh, seumpama tukar akun atau gimana, itu mungkin malah bisa kehack. Jawabnya di situ. Nah, itu mungkin dari saya Pak Jai. Itu mungkin Mas, waktu post juga ngaruh mungkin ya. Misalnya follower kita relatif pada aktif di Instagram itu jam berapa. Kayaknya ada juga nggak saya di dashboardnya itu. Ya kalau yang bisnis udah di-upload profesional tuh bisa. Ada kelihatan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Saya rasa cukup Mas Yoga, karena kalau kebanyakan nanti malah lupa, apalagi mau tidur, nanti ilmunya malah ke bawah tidur ya. Dari kami mengucapkan terima kasih atas keluangan waktunya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ketemu. Sekarang Mas Yoga di mana tinggalnya? Saya di Surabaya ini, Mas Hendra. Di mana? Di Surabaya. Oh, Surabaya. Nah, kita bisa Ya. main-main. Ini nggak ada yang datang dari Surabaya nih. Kita di Tadi ada yang Surabaya. dari Lamongan, saya dengar. Kemarin saya dari Lamongan yang Lamongan. jembatannya ambruk Iya, juga. Pasarnya Lamongan. Ya, nanti bisa main-main kalau ke Lamongan. Di Surabaya juga ada di, namanya apa ya? Udah di Gresik. Nah, Surabaya di mana Pak? Kampungnya namanya aku lupa Pak. Kampungnya Pak Supron itu di mana itu saya lupa. Daerah apa lupa kan namanya. Pokoknya ada dekat Suramadu, dekat itulah kampungnya Pak Supron itu. Nanti kapan-kapan biar pelatihannya efisien, mungkin kesempatan lain kita undang langsung ke lokasi. Insya Allah. Oke. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Nanti ini sebelum ditutup akan disampaikan sama Mas Rois. Pak Mas Yoga kalau mau undur diri tidak apa-apa. Oke. Biar bisa. Terima kasih Mas ya. Ya, terima kasih banyak Mas Hendra dan Bapak-Bapak semua, Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa berjumpa langsung. Senang sekali saya juga di sini bisa sharing dengan Bapak Ibu semua.